Halo teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita akan membahas sama-sama mengenai kebijakan kesehatan. Dan sebelum itu, perkenalkan nama saya Skial Setakela, saya dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Universitas Nusa Tenggara. Untuk penjelasan mengenai kebijakan kesehatan akan kita bahas setelah ini. Terima kasih. Pasti teman-teman sudah sering mendengar kata kebijakan. Kebijakan sering dikaitkan dengan suatu aturan dengan tujuan tertentu. Namun, sini saya akan menjelaskan apa itu kebijakan kesehatan. Kebijakan kesehatan menurut WHO adalah sebuah keputusan, rencana, dan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan perawatan kesehatan tertentu dalam suatu masyarakat. Jadi, kebijakan kesehatan ini dibuat untuk kembali kepada masyarakat dengan tujuan kesehatan tertentu. Nah, untuk memahami semua itu, ada satu model yang sangat membantu kita, yaitu segitiga analisis kebijakan. Konsep ini diperkenalkan oleh Walt dan Gilson pada tahun 1994 dan sampai sekarang masih jadi salah satu kerangka analisis paling populer dalam kebijakan kesehatan. Nah, dalam segitiga ini terdapat 4 komponen, yaitu konteks, isi, proses, serta aktor. Keempat komponen ini saling berkaitan, di mana ketika konteks, isi, dan proses berjalan, itu tidak terlepas dari aktor, yaitu mereka yang menolak dan menerima suatu kebijakan. Mari kita bahas tentang aktor kebijakan. Aktor adalah siapapun yang berperan dalam proses kebijakan, mulai dari individu, organisasi, pemerintah, hingga kelompok masyarakat. Setiap aktor memiliki kepentingan dan kekuasaan yang berbeda. Misalnya, dalam kebijakan pengendalian demam berdarah melalui nyamuk Wolbachia, aktornya bisa meliputi dinas kesehatan, lembaga riset, pemerintah kota, bahkan warga di lingkungan tempat nyamuk itu dilepaskan. Semua kebijakan tidak lahir tanpa suatu sebab. Setiap keputusan, setiap aturan pasti dipengaruhi oleh suatu yang lebih besar yang kita sebut sebagai konteks. Konteks adalah faktor-faktor lingkungan yang membentuk dan mempengaruhi isi, proses, serta aktor kebijakan. Ada 4 jenis konteks yang sering dijelaskan oleh Walt dan Gilson. Pertama, faktor situasional, yaitu kondisi khusus yang muncul secara tiba-tiba, seperti bencana alam atau wabah penyakit. Misalnya, pandemi COVID-19 yang kemarin terjadi yang memaksa pemerintah membuat kebijakan kesehatan darurat. Misalkan, ketika kita ingin bepergian, kita perlu melakukan tes atau pemantapan status kesehatan melalui swab dan lain-lain. Yang kedua, faktor struktural, yakni hal-hal yang bersifat lebih tetap seperti sistem politik, ekonomi, dan demografi suatu negara. Yang ketiga, faktor budaya yang mencerminkan nilai, norma, serta kepercayaan masyarakat. Misalnya, di beberapa daerah, perempuan tidak mudah mengakses fasilitas kesehatan tanpa didampingi keluarga. Hal ini jelas mempengaruhi desain kebijakan kesehatan reproduksi. Dan yang terakhir, faktor internasional, yaitu pengaruh global, mulai dari perjanjian antar negara hingga program WHO seperti pemberantasan polio dan HIV/AIDS. Semua faktor ini saling berkaitan dan memberi warna pada setiap kebijakan. Karena itu, untuk memahami kebijakan secara utuh, kita harus selalu melihat konteks di mana kebijakan itu hidup dan dijalankan. Dalam proses pembuatan kebijakan, ada 4 tahap penting yang harus dilalui agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. Tahapan ini dimulai dari identifikasi isu, perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan yang terakhir monitoring serta evaluasi kebijakan. Tahap pertama adalah mengidentifikasi isu atau masalah. Pada tahap ini, pembuat kebijakan berusaha mengenali persoalan apa yang sebenarnya sedang terjadi di masyarakat dan mengapa masalah tersebut perlu diselesaikan. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan masalah yang paling mendesak dan perlu segera ditangani. Hasil dari tahap identifikasi inilah yang nanti akan menjadi dasar dalam membuat kebijakan baru.
Setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, barulah masuk ke tahap kedua, yaitu perumusan kebijakan. Di sini, berbagai alternatif solusi mulai dibahas. Pembuat kebijakan mempertimbangkan langkah-langkah yang paling efektif, serta sumber daya apa yang dibutuhkan dan siapa saja yang perlu dilibatkan. Tahap perumusan ini juga melibatkan berbagai pihak serta ahli kesehatan, akademisi, masyarakat, dan pemerintah daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar bisa diterapkan secara nyata. Pada tahap yang ketiga, yaitu pelaksanaan kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang sudah disetujui mulai dijalankan di lapangan. Pelaksanaan kebijakan melibatkan banyak pihak, misalnya pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Tujuan utama dari tahap ini adalah mewujudkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Namun, di tahap ini sering muncul tantangan seperti keterbatasan dana, kurangnya koordinasi antar instansi, atau rendahnya kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pelaksana kebijakan untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana. Tahap yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Monitoring berarti mengawasi jalannya kebijakan selama pelaksanaan berlangsung. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah kebijakan berjalan untuk menilai hasil dan dampaknya. Tahap monitoring dan evaluasi sangat penting karena hasilnya akan menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan begitu, kebijakan tidak berhenti hanya pada pelaksanaan, tapi juga terus berkembang agar lebih baik. Jadi, keempat tahap ini merupakan satu kesatuan proses yang saling berkaitan. Tanpa identifikasi yang tepat, kebijakan bisa salah sasaran. Tanpa perumusan yang matang, kebijakan bisa gagal di pelaksanaan. Dan tanpa evaluasi, kita tidak akan tahu apakah kebijakan itu benar-benar berhasil. Oleh karena itu, proses ini penting agar setiap kebijakan yang dibuat tanpa sesuatu dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam bidang kesehatan.